Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sudah kompak ya, alhamdulillah. Biasanya lemes-lemes, kalau kurang lemes biasanya saya ulangin lagi. Tapi karena sudah kompak, alhamdulillah, insya Allah tidak diulangi lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, kita tambah sama kita dengan takbir. Takbirnya masih belum kompak. Sekali lagi takbir. Ya, sekali lagi takbir. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أما بعد الحمد لله. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kalau kakak ya, kakak juga jangan ustadz. Kalau ustadz kayak terlalu tua ya. Sebetulnya kami berdua ini juga nggak tua-tua banget ustadz ya. Alhamdulillah masih muda juga seperti Ustadz Nur Wahid ya, masya Allah. Ya, kalau kakak bilang hai, jawabnya seperti apa? Iya, kalau masih belum semangat dan belum kompak, akan kakak terus ulangin sampai kompak ya. Hai. Masya Allah, langsung semangat. Halo. Masya Allah, tambah semangat ya. Nanti kalau mulai ngantuk akan kakak coba lagi biar nggak ngantuk ya. Tapi nggak sekali aja. Contohnya, hai, halo. Gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, tidak ada kata yang pantas diucap selain daripada alhamdulillah. Kenapa? Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah kita terima. Banyak sekali nikmat yang telah kita terima. Nikmat iman, nikmat Islam, serta tentunya nikmat kesehatan. Karena ketahuilah semuanya kakak-kakak dan adik-adik semua, bahwasanya kenikmatan itu baru terasa kalau sudah tidak ada. Ya. Sekali lagi, bahwasanya kenikmatan itu baru terasa kalau sudah tidak ada. Nikmat sehat itu baru terasa kalau kita sakit. Ya Allah, enak banget ya Allah ketika kita sehat, ngapa-ngapain enak. Kalau kita sakit, ya bayangkan untuk makan aja tidak enak. Jangankan makan, tidur aja nggak nyaman kalau kita sakit, ya. Maka dari itu bersyukurlah atas segala nikmat Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Itu bersyukur yang paling mudah. Dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita
Nabi agung kita, suri tauladan kita siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Semoga karena apa? Karena dengan sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketahuilah adik-adik dan kakak-kakak semua betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita termasuk umat Nabi Muhammad bukan? Termasuk. Ya, bayangkan bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, siapa yang dicari? Ummati, ummati, ya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan ketika ingin meninggal masih mencari-cari umatnya. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, insya Allah pada pertemuan yang mulia kali ini kakak akan membahas tentang azan. Ya, tentang azan. Kakak sudah sampaikan di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya innas salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minin, itu diwajibkan untuk setiap orang yang beriman, kitaban mawquta, dan jelas tertulis waktunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk sholat, dan sholatnya sudah jelas waktunya. Ya, kita dalam sehari ada berapa kali sholat semuanya? Ada 5 kali sholat, dan semuanya sudah jelas waktunya. Ya, sholat yang pertama sholat apa? Sholat subuh. Habis itu sholat apa lagi? Zuhur. Habis itu sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan 5-5-nya sudah jelas waktunya. Kalau subuh kapan? Ya, dari terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya matahari, atau bisa dibilang sekitar jam 4, ya. Sekitar jam 4 sampai jam 5 pagi. Ya, jam 4 sampai jam 5 pagi. Dan ini adalah sholat yang paling berat dilaksanakan, yaitu sholat subuh. Ya, sholat subuh. Karena harus berjuang untuk bangun tidur. Ya, bangun tidur, ya. Perjuangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh para pejuang sholat subuh. Kemudian yang kedua ada sholat apa? Sholat zuhur. Waktunya pun sudah jelas bahwasannya 5 waktu sholat. Insya Allah kalian semua sudah mengetahuinya. Ya. Kemudian kakak mau tanya. Ya, kakak mau tanya. Kenapa sih kalian sholat? Nah, kenapa kalian sholat? Karena dapat pahala. Yang lain? Karena wajib. Yang lain? Karena Allah. Yang lain, kakak-kakak yang di ujung. Karena apa kalian sholat? Kenapa kalian sholat? Karena disuruh papa. Karena disuruh papa, bisa jadi. Masya Allah, tabarakallah, ya. Kemudian yang lain yang di ujung. Kenapa kalian sholat? Karena biar dapat uang, atau karena mau bercanda sama temennya?
Ya, bisa jadi semuanya. Tapi yang paling tepat adalah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwasanya salat itu menghalangi kita, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, bahwasanya salat ini menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk, ya, dari perbuatan yang jelek. Dan tentunya karena salat wajib untuk setiap muslim, karena termasuk daripada rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Coba kakak mau tanya yang di ujung sana, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Baik, tadi sudah kakak jelaskan bahwasanya Anda fokus. Halo. Yang di belakang masih ada yang ngobrol. Hai, halo. Baik. Tadi kakak sudah jelaskan bahwasanya 5 salat sudah jelas waktunya. Ya, 5 salat sudah jelas waktunya. Dan ketika sudah jelas waktunya, maka kita pun harus mempersiapkan salat dengan baik. Dan karena sudah jelas waktunya, maka harus ada tanda dan harus ada panggilan untuk sholat. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuk waktu sholat, para sahabat bingung untuk memanggil para sahabat yang lain untuk sholat berjamaah. Ya, untuk sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah lebih tinggi derajatnya, lebih mulia daripada sholat sendiri. Ya, ada yang tahu nggak berapa derajat lebih baiknya? Berapa? Berapa? Sholat berjamaah lebih baik 17 derajat. Lebih tinggi 17 derajat daripada sholat sendiri. Ya, apalagi laki-laki. Ya, laki-laki itu sholatnya di mana? Di masjid. Kalau tidak ada uzur itu sholatnya di masjid. Kalau di rumah itu namanya perempuan. Jadi laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ya, kita kembali bahwasanya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada panggilan untuk sholat. Dan ketika itu para sahabat bingung, apa panggilan yang baik untuk memanggil para sahabat ketika itu. Ya, ada yang mengusulkan apakah menggunakan lonceng, ya, seperti orang-orang kafir ketika itu, atau menggunakan trompet, atau mungkin membakar sesuatu di tempat yang tinggi. Tentu tidak. Ya. Kemudian pada malam harinya sahabat Zaid, ya, siapa nama sahabatnya? Zaid. Ya, ketika itu bermimpi bahwasanya di dalam mimpinya menjelaskan bahwasanya tentang adanya azan. Ya, tentang adanya azan. Dan ketika selesai mimpinya, Zaid ini menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, aku tadi malam bermimpi tentang panggilan sholat yang paling baik. Apa panggilan sholat itu?
azan. Ya. Panggilan azan terdiri dari kumpulan-kumpulan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Sekarang kakak mau tanya, apa saja kalimat thayyibah yang ada di dalam azan? Allahu Akbar. Terus apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa lagi? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa lagi? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La ilaha illallah. Ada 6 kalimat thayyibah yang dikumpulkan menjadi azan. Ya, menjadi azan. Ya, jadi azan ini terdiri daripada kumpulan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mulia. Tadi kalian semua sudah sebutkan, ada berapa kalimat thayyibah yang terkumpul? Kakak yang baju merah di belakang, yang di ujung baju merah, ada berapa kalimat thayyibah kakak? Nah, ada berapa? Ada 6, betul ya. Jadi silakan diperhatikan, insyaallah ada 6 kalimat thayyibah ya. Yang 6-6-nya merupakan bahasa apa itu? Nah, bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat luar biasa, bahasa yang indah, bahasa yang khusus, hanya ada huruf dhad ya. Huruf dhad ini hanya ada di bahasa Arab. Khusus huruf apa tadi? Huruf dhad, bahasa dhad ya. Bisa dibilang juga sebagai bahasa dhad karena hanya ada huruf dhad. Ya, maksudnya bahasa Arab ini yang menjadi ciri-ciri adalah huruf dhad ya. Dan di dalam bahasa Arab tidak sembarangan, nak. Ya, tidak sembarangan mengucapkannya. Semua ada tata caranya. Ya, begitupun dengan Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab, ya. Diturunkan menggunakan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya kita semua diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ada yang tahu apa itu tartil? Silakan boleh dicatat karena nanti akan ada kuisnya dan ada hadiahnya. Apa itu tartil? Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa yang dimaksud dengan tartil, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ya, sekalian nulis, latihan nulis bahasa Arab insyaallah. Tartil adalah bismillah. Cek. Tajwidul huruf. Bismillah. Wa ma'rifatil wuquf. ومعرفة الوقوف ومعرفة
Ya. Tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ya, insyaallah. Tadi sudah kakak sampaikan bahwasannya bahasa Arab tidak sembarang mengucapkan, ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf adalah, ya silakan dicatat terlebih dahulu. Ya, insyaallah dicatat. Tajwidul huruf artinya adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Ya, mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Tadi sudah kakak sampaikan bahwasanya bahasa Arab tidak sembarang baca. Ada ilmunya. Ilmu tajwid ini yang insya Allah akan kita pelajari. Baik, sudah ditulisnya. Baik. Duduk, minumnya salin. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan. Ya. Atas dasar inilah bahwasannya bahasa Arab tidak sembarang ucap. Ya, tidak sembarang ucap. Semua itu ada ilmunya dan ada caranya. Dan insya Allah akan kita pelajari bersama-sama di sini. Kakak, saya nggak bisa azan, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Ini adalah tempat kita untuk belajar, ya, untuk mengetahui bagaimana cara azan yang baik dan insya Allah. Baik. Halo. Hai. Insya Allah. Bismillah. Ya. Tajwidul huruf adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Ada berapa huruf hijaiyah dalam bahasa Arab? Ada berapa? Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengucapkan 27, ada yang mengucapkan 28, ada yang mengucapkan 29. Itu ikhtilaf ulama, ya, perbedaan pendapat, ya. Kakak di sini 28 huruf, ya, 28 huruf hijaiyah, ya. Dan semuanya tempat keluarnya berbeda-beda, tidak ada yang sama, ya. 28 huruf ini tempat keluar dan sifatnya huruf ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya, insya Allah akan kita pelajari secara cepat di sini. Oke, tadi kakak sampaikan bahwasannya azan merupakan kumpulan kalimat yang mulia. Yang pertama ada apa? Allahu Akbar. Ya, kita catat di sini ya. Insya Allah. Sudah semua nyatatnya? Yang belum nanti boleh lihat temannya. Bismillah. Yang pertama ada Allahu Akbar.
Atau yang tadi sudah kita sampaikan, takbir, kalimat takbir. Allahu Akbar. Ya. Kelihatan tulisan kakak di depan? Alhamdulillah. Dan di dalam azan kakak mau tanya, takbir ini diulang berapa kali? Yakin? Coba dihitung dulu ada berapa takbir di sana? Ada berapa? Ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 6, ada yang ngomong 8. Ya. Ya, nanti kita hitung bersama-sama. Ya, insya Allah akan kita hitung bersama-sama. Intinya, nah semuanya kakak-kakak, adik-adik semua, ya, takbir ini adalah kalimat yang paling sering diulang, ya, di dalam azan. Ya. Kalau kita hitung ada berapa coba ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ada berapa kali itu? 4 kali. Ya. 1 kali ada 2 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah 4 kali. Belum takbir nanti yang diterah. Jadi berapa kali diulang? Ada 6 takbir yang akan kalian ucapkan. Siapa yang jawab 6 tadi? Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya. Akan ada 6 takbir yang kalian ucapkan. Dan ini tidak sembarang ucap semuanya. Ya. Oke, insyaallah kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau kita bahas satu persatu mungkin sampai jam 12 baru selesai. Insyaallah. Ya kita bahas ya insyaallah. Oke. Coba takbir semua, takbir. Ya, Allahu Akbar. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah Allahu. Ini lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah yang di depannya harokatnya apa? Fathah A. Jadi lamnya tebal. Ya, Allah. Allah bukan Allah. Allahu Akbar salah. Ya. Lamnya tebal. Allah. Coba semuanya Allahu. Allahu. Ya, kemudian mulutnya tidak dimajukan, ya. Bukan Allah. Ya. Jadi bibirnya tidak perlu dimajukan. Allahu. Ya, ikuti setelah kakak semuanya. Allahu. Allahu. Ya. Kemudian halo. Masya Allah. Ini siapa nih? Nah, ini siapa nak? Nak, siapa namanya nak? Nah, coba Allah. Ya, ditebalin lamnya ya, lafzul tebal, tafkhim. Bukan Allahu salah, ya. Bukan Allahu. Atau bibir dimajukan Allahu, ya. Insyaallah. Lafzul jalalah tebal, tafkhim. Allahu. Allahu Akbar, Allah. Ya, lamnya tebal. Oke. Coba Allahu. Coba kakak mau tunjukin lagi sekali lagi. Siapa nih mas? Ayo coba Allah. Allah. Lagi? Ya, Masya Allah, bagus. Sampai pakai masker di belakang. Coba Allah. Nah, bibirnya tidak maju.
Allahu. Ya, jadi yang membuat dia tebal adalah lidah. Pangkal lidah yang terangkat. Allah, 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 Allah. Bukan Allah, Allah. Ya, jadi Allah. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Ya. Di sini kaf. Ada huruf apa nih? Huruf apa? Huruf kaf. Ya. Huruf kaf. Pengucapannya adalah ada udara yang keluar. Ada udara ak. Ya, ada udara yang keluar. Ya. Ak bisa dicat ak. Harus ada udara yang keluar. Allahu ak. Ya. Allahu akbar. Ya. Coba ak. Ya. Ak. Oke. Ada apa tadi yang keluar? Ada udara yang keluar. Allahu akbar. Ya. Kemudian yang terakhir ada huruf apa nih, Nak? Huruf ra. Ya. Huruf ra-nya ra tebal, ra tafkhim. Ya, ra-nya ra tebal. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayo ikuti setelah kakak. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, coba kakak mau tunjuk siapa nih ya. Nah, pakai baju apa nih? Warna biru. Allahu akbar. Loh, coba enggak apa masalahnya. Allahu akbar. Nah, enggak apa-apa ya, betul ya. Roknya ditebain lagi ya. Roknya ditebain lagi. Bar. Ya. Dia mirip seperti huruf R. Tapi tidak terlalu banyak getaran R. Ya. Allahu akbar. Getarannya dikit aja. Namanya banyak ya. Allahu akbar. Ikuti setelah kakak. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Tadi takbir berapa kali diulang, Nak? 6 kali diulang. Maka harus betul-betul diperhatikan. Ya. Ada 3 yang harus diperhatikan paling tidak. Yang pertama lamnya tebal. Kemudian kafnya ada udara yang mengalir. Ak. Ya. Bukan Allahu akbar. Ya. Kemudian roknya pun tebal. Allahu akbar. Ya. Nanti ya. Oke, perhatikan. Ya. Di dalam bahasa Arab, perhatikan semuanya halo. Yang di belakang boleh maju, di depan. Di dalam bahasa Arab tidak ada bunyi e. Ya. Tidak ada harokat e, tidak ada. Bukan Allahu akbar. Nanti kalian bakal temukan ada yang seperti itu. Ya, tapi jangan juga disalahkan. Mungkin ada ilmu yang lain yang kita tidak ketahui ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu biasanya ya. Itu tidak boleh. Ya. Jadi Allahu akbar. Oke, paham semuanya? Paham tidak? Baik. Kalau
Kalau paham, coba kakak tes sekali lagi yang pakai peci putih, baju hitam kakak. Kakak. Nah, coba. Allahu Akbar. Lagi. Ya, roknya ditambahin lagi. Allahu Akbar. Lagi. Ya, bisa. Masnya lagi nih, Mas. Nah, ayo coba Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian ini Mas, coba silakan. Nah, bibirnya jangan maju. Allahu Akbar. Ya, baik. Jadi takbir diulang berapa kali? 6 kali. Ya, insya Allah ini. Kemudian dalam azan ini nak semuanya ya banyak panjang pendek yang harus diperhatikan ya, ada panjang pendek yang harus diperhatikan, tapi nak ketahuilah bahwasanya panjang pendeknya tidak sama dengan Al-Qur'an ya, tidak sama dengan Al-Qur'an. Karena azan panjangnya itu boleh panjang banget silakan, yang penting nafas kalian cukup aja. Ya, disesuaikan dengan nafas masing-masing. Jangan nafas pendek mau azan yang panjang. Nah, jadi sesuaikan dengan nafas masing-masing. Ya. Nah, yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Ya. Di sini yang panjang ada di sini. Huruf lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lamnya yang dipanjangkan. Ya. Mau panjang banget apa-apa, sesuai dengan nafas masing-masing. Insya Allah untuk nada, insya Allah akan diajarkan Ustaz Febri setelah saya nanti insya Allah. Kemudian setelah takbir ada apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, atau ini kalimat apa nak? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke. Jam berapa Ustaz? Nanti takutnya sampai siang lagi. 9:51. Insyaallah. Kita 15 menit lagi selesai. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, setengah jam masih bisa ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, boleh silakan sambil ditulis dan ditandain poin-poin yang harus diperhatikan. Ini 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini adalah 2 kalimat syahadat. Ya.
Baik, silakan ditulis. Gak nyatat. Ada bukunya, ada buku. Boleh sambil dicatat ya. Ini nanti yang nggak nyatat-nyatat, kakak-kakaknya diminta praktek paling pertama ya. Ya, kakak-kakak dan adik-adik, mencatat adalah sesuatu yang sangat penting. Very, very, very important. Muhimun jiddan, sangat penting agar tidak lupa ya apa yang kita pelajari. Baik, insyaallah. Semakin cepat semakin baik karena masih ada materi yang ada yang sudah disampaikan oleh Ustaz Febri. Dan akan ada nasihat-nasihat yang lain. Baik, lanjut sambung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kalimat syahadat. Ya, ada dua kalimat syahadat yang kalian semua tentunya sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Ya, yang harus kita perhatikan pertama di sini, nak, kakak-kakak dan adik-adik ini diperhatikan. Huruf shin, ash, ash, seperti ngusir ayam, ash, hush, hush, sha, ya, tengah lidah, ash, bukan as, atau as, salah. Ya, shinnya harus dijelaskan. Seperti apa tadi? Ngusir ayam. Hush, ash, ashhadu, ashhadu, ashhadu an la ilaha illallah. Ya. Panjang di sini, dan di sini. Ya, panjangnya. Ya, terkadang ada lamnya tidak dipanjangkan. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Lanya enggak dipanjangkan, lanya panjangkan. Asyhadu an la, asyhadu an la. Ya. Sekali lagi, nak, kakak-kakak dan adik-adik, panjangnya menyesuaikan dengan nafas masing-masing. Kalau nafasnya panjang, alhamdulillah. Tapi kalau nafasnya pendek, jangan juga panjang-panjang. Ya, kakak-kakak dan adik-adik boleh sambil ditandain mana saja yang panjang. Ya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, lanjut. Bawahnya. Ya. Halo. Baik. Nih, nah yang pertama. Kak, di, nak semuanya. Ini ya kesalahan yang beberapa kali kakak dengarkan adalah lam tidak dipanjangkan. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha. Lamnya tidak dipanjang. Dan harusnya lamnya panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Paham tidak? Oke, tes dulu deh kalau begitu. Ya. Coba silakan Mas ini. Fizi. Ya, dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi? Ya. Penyampaiannya jadi perhatikan bagus. Kemudian yang menjadi penting dalam mengucapkan bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab ada berapa harokat? Ada 3 yang umum. Fathah, kasroh, dan dhamma. Kalau fathah bagaimana bacanya? Ya, dibuka mulutnya. Kalau kasroh bagaimana bacanya? Rahang diturunkan. Kalau dhammah, mulut dimanyunkan. Ya. Dibuka mulutnya, jangan malu-malu. Gak jelas bacanya seperti itu. Ya, ikuti setelah kakak, perhatikan. Ya, kalau fathah mulut dibuka, jangan nggak jelas ya. Mulut dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Akan jelas kalau mulut dibuka, kalau mulut nggak dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mulut harus dibuka ya. Kakak contohkan lagi, perhatikan. Ya, lihat di bibirnya boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulut dibuka. Jangan mulut ditutup, itu kayak orang kumur-kumur. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahasa Jawanya gremeng. Kayak orang ngigo itu loh. Itu.
Oke. Jadi poin penting yang kedua adalah membuka mulut. Mulutnya dibuka. Ya. Makanya kalau orang sholat subuh itu sholat subuh kemudian azan itu harus pemanasan dulu. Ya, bukan pemanasan, maksudnya mulutnya digerak-gerakin dulu ya. Digerak-gerakin dulu biar terbiasa untuk terbuka. Makanya kalau bangun tidur pertama adalah sikat gigi dulu biar nggak bau mulutnya. Ya, sikat gigi kemudian azan. Ya, kita intermezzo dulu. Ya. Kakak mau tanya ya. Kita lanjutkan materinya bahwasanya pada zaman dahulu ya, ketika sahabat ada yang mimpi tentang azan, siapa sahabat yang mimpi tadi? Zaid, betul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat untuk azan. Siapa sahabat yang pertama kali azan? Bilal bin Rabah. Dan ini pertanyaan yang lain yang menjadi penting. Siapa muazin setelah Bilal? Kalian semua taunya Bilal bin Rabah. Tapi ketahuilah bahwasanya ada muazin kedua. Nanti gitu ya insyaallah. Nah, ciri-ciri sahabatnya. Sahabat inilah sahabat yang buta. Bayangkan, tidak bisa melihat tapi bisa menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dan masya Allah tabarakallah sangat mulia sekali sahabat ini, bernama Abdullah bin Umi Maktum. Siapa namanya, Nak? Oke, sip. Bayangkan buta loh ya, matanya buta. Ya. Alhamdulillah kalian sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Jadi bersemangatlah nak untuk azan. Karena apa? Keutamaan azan. Yang pertama, mengusir setan. Ada banyak. Ini penting semua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut ketika mendengarkan azan. Ya, itu lari saking kencangnya itu. Ya betulan. Ya, itu saking takutnya syaitan dengan azan. Jadi kalau kalian mau mengusir syaitan, maka kumandangkanlah azan. Oke, siapa di sini yang mau mengusir syaitan? Angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh begitu. Oke. Kemudian yang kedua. Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Ketika kita mengumandangkan azan, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena apa? Karena kita memanggil orang untuk melakukan sholat, mendirikan sholat. Semakin banyak orang yang sholat, maka semakin banyak pahalanya. Ya, karena barang siapa mendatangkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, oke. Jadi pahala akan semakin banyak dengan banyaknya jamaah yang datang. Jadi semakin baik azannya, semakin banyak orang yang mau datang ke masjid, dan semakin banyak pahala yang akan didapat. Siapa di sini mau dapat pahala yang banyak? Angkat tangan.
Siapa yang angkat tangan? Oh, angkat tangan semua. Oke, turun. Kemudian keutamaan yang lain. Kakak-kakak dan adik-adik, ketahuilah nanti akan ada namanya Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Padang mahsyar. Ketika semua umat manusia dikumpulkan di satu tempat. Bayangkan betapa banyaknya manusia di sana. Dan ketahuilah ketika di padang mahsyar itu, Mas. Halo Mas. Mas. Astagfirullah. Ya. Matahari ditempatkan satu jengkal dari kepala. Jangankan satu jengkal, ratusan ribu kilo aja sudah panas, apalagi satu jengkal. Bayangkan betapa panasnya ketika di padang mahsyar. Tapi tenang. Untuk orang-orang yang azan akan mendapatkan pertolongan. Bagaimana pertolongannya? Matahari terasa dikit. Yang lain. Lehernya dipanjangin. Yang lain. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Yang menjadi penting nak semuanya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Yaumul Mahsyar. Ya, salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Apa ini maksud dengan terkait dengan masjid? Ya. Senantiasa rindu dengan masjid. Ya, ngapa-ngapain di masjid, makan di masjid, minum di masjid, tidur di masjid. Belajar pun di masjid. Sampai-sampai kalau nggak lama masuk masjid tuh rindu, ya Allah, lama banget nih nggak masuk masjid. Ya. Lantas bagaimana caranya agar hati para pemuda terkait di masjid? Salah satu caranya adalah dengan menjadi muadzin. Karena apa? Karena kita akan datang sholat tepat waktu. Paham semuanya? Insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kalimat syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sama. Yang harus diperhatikan adalah huruf shin. Kalau nggak diperhatikan ashadu, shin. Kayak apa tadi huruf shin? Kayak ngusir yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, shin. Oke. Kemudian ini ada gunnah, nun tasdid, cek, mim tasdid. Ya. Oke, cek. Oke. Yang selanjutnya ada hayya 'alas shalah.
dan hayya 'alal falah. Oke, baik. Sesuai dengan yang kakak sampaikan tadi, yang tidak mencatat, dia praktek. Praktek pertama. Berbagi kertasnya. Oke, banyak keutamaan yang didapatkan ketika azan, sangat banyak sekali. Tadi sudah 3 kakak sampaikan ya, sudah 3. Insyaallah sebentar lagi. Baik, sudah. Ini mana bukunya? Dipinjam siapa? Syahdan. Bukunya mana? Ya. Oke. Baik. Halo. Biar nggak lindung, pindah di depan. Kalau di belakang lindung. Hai. Apa kabar semuanya? Ya, nggak fokus. Sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Nur Wahid tadi. Alhamdulillah bahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bahagia. Jangan lupa untuk bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Senyum bisa. Di dalam masjid itu juga menumbuhkan kebahagiaan. Karena apa? Kakak-kakak yang ada di semua. Karena doa masuk masjid merupakan doa meminta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibukakan pintu-pintu kasih sayang dari siapa? Dari Allah. Bukan dari dia, tapi dari Allah. Oke. Yang harus diperhatikan di sini adalah pertama, huruf apa ini? Huruf Masa pakai baju merah? Nah, ini huruf H.
bisa kita sebut sebagai ha tipis atau ha ringan. Ha, 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 hayya, hayya, ha. Ya, bukan ha, tapi ha, ha, hayya, hayya, ha. Oke. Hanya ha tipis ha. Hayya. Ikuti setelah kakak, perhatikan. Hayya. 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 Ha. Hayya. Hayya. Bukan hayya, hayya, hayya. Ha, ha. Hayya. Ya. Hayya 'ala shalah. Ha, ha. Ya. Sama yang menjadi bacakan di sini huruf ini di akhir. Ketika berhenti maka menjadi huruf ha. Kalau tadi ha tipis, ini ha tebal. Hayya 'ala shalah. As-salah. Ya, lah. Bukanlah. Tapi salah. Ya, menjadi ha tebal. As-salah. Oke. Begitupun di bawahnya. Hanya ha tipis. Akhirnya pun ha tipis juga. Ya, berbeda dengan ini tadi tebal. As-salah. Kalau tipis. Hayya 'alal falah. Ya. Ikuti setelah kakak. Al-falah. 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 Ya. Hanya ha tipis, bukan ha. Ya. Kalau tadi as-salah. Kalau as-salah tebal akhirnya. As-salah. Ya, tidak boleh berlebihan. As-salah. Tidak berlebihan. Kalau yang satunya al-falah. Al-falah. Ya, tidak boleh berlebihan. Oke, terakhir, alhamdulillah. Apa yang terakhir? Salah kalau hayya al-falah. La ilaha illallah. Ini besar. La ilaha illallah. Sampai di sini ya. Oke.
Oke, kita kakak tes, kita praktek dulu sesuai dengan tajwid dan makhrajnya ya. Ikuti setelah kakak dari sini ya. Ya dari awal ya. Sebelum belajar nada insyaallah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu Akbar. Lamnya tebal, kaf mengalir udara ak, ro-nya tebal. Allahu Akbar. Nanti disesuaikan dengan ini ya. Disesuaikan dengan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Disesuaikan dengan nadanya. Kemudian dua. Perhatikan ikut istilah kakak. Halo. Ya, sesuai dengan makhraj dan tajwid insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulutnya dibuka ya. Ya, nanti disesuaikan dengan adanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, gitu. Insyaallah. Haknya tebal ya. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Hanya tebal, bukan tipis ya. Tebal. Oke, bawahnya. Ikuti setelah kakak, perhatikan. Oh, enggak fokus kalau ngomong hai itu. Oke, bismillah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1, 2, 3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau masuk nada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu kalau dimasukin ke nada. Diperhatikan ya. Terutama di sini. Halo. Anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ikuti istilah kakak. Anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut bawahnya. Hayya 'alas shalah. Mana masuk nada? Hayya 'alas shalah. Ya. Megang apa? Ya, akhirnya tebal. Ya. As-shalah. Ya, hayya, hayya. Hayya 'alas shalah. 1, 2, 3.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, al falah, hanya ya dibayar baik, lanjut. La ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Diperhatikan ya, Nak. Kakak-kakak dan adik-adik, makhrajnya terutama ya. Oke. Ya, nanti kita cek di praktek. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dilanjut Ustaz Febri. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.